Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. A'adzani Allah wa iyyakum minan nar. Ikhwatal kiram wa akhwati fillah, a'azzakumullahu jami'an. Walhamdulillah, pada malam hari ini bainal maghribi wal isya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, rahmat, hidayahnya kepada kita sehingga kita bisa berkumpul pada salah satu masjid dari masjid-masjidnya Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mengerjakan dan juga mengamalkan salah satu perintah serta kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu thalabul ilm, mempelajari ilmu agama Islam yang mulia ini, at-tafaqquh fiddin. Di mana ini merupakan perintah dari Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam dalam sabdanya, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Yang namanya tafaqquh fiddin, thalabul ilm, mempelajari ilmu syariat dari agama Islam yang mulia ini, itu merupakan fardhah, keharusan dan juga kewajiban bagi setiap muslim. Maka alhamdulillah di tengah kesibukan kita dalam bekerja, dalam mencari ma'isyah, dalam mengais rizki, kita masih diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberi waktu luang dan juga kesehatan olehnya, barakallahu fikum, untuk tetap bisa mendatangi salah satu majelis dan halaqah ilmu. Itu merupakan kenikmatan yang sangat luar biasa yang patut dan harus kita syukuri bersama. Barakallahu fikum. Ikhwatal kiram, ma'azakumullah. Sebagai orang yang beriman, tentu kita sangat mendambakan yang namanya surganya Allah Subhanahu wa taala, yang mana al-jannah, surganya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita fahami bersama, tidaklah diberikan kecuali kepada mereka-mereka yang beriman dan juga bertakwa saja. Ayatnya banyak, hadisnya juga sangat melimpah. Di dalam sebuah riwayat Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam menyatakan, uiddat lil muttaqin, surga hanya dijanjikan oleh Allah untuk mereka-mereka yang bertakwa saja. Kalau sudah bertakwa, otomatis dan pasti dia telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mala ainun ra'at, yang mana kenikmatan yang ada di dalam surga itu mala ainun ra'at, belum pernah dilihat oleh pandangan mata bagi mereka-mereka yang hidup di dunia. Wala udhunun sami'at, demikian pula belum pernah didengar oleh pendengaran kita, oleh telinga kita. Ketika kita berbicara tentang kenikmatan yang ada di dunia ini, itu tidak ada apa-apanya, tidak sebanding dengan kenikmatan yang ada di surganya Allah Azza wa Jalla. Wala khatara ala qalbi bashar, dan tidak pernah terlintas atau terbesit dalam hati seorang hamba.
benar-benar kenikmatan yang luar biasa yang ada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita semua mendambakan untuk bisa masuk ke dalam Jannatullah Azza wa Jalla. Bahkan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, wa qalu la yadkhulal jannah illa man kana hudan aw nasara. Bahkan mereka-mereka yang tidak beriman kepada Allah pun dari kalangan ahlul kitab minal yahudi wan nasara, mereka ternyata juga kepingin masuk ke dalam surganya Allah Azza wa Jalla. Bahkan mereka berani mengklaim bahwasanya surga itu milik mereka. Wa qalu la yadkhulal jannah. Mereka mengatakan tidak akan masuk ke dalam surganya Allah Azza wa Jalla illa man kana hudan aw nasara, kecuali dari kalangan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani saja. Tapi pernyataan mereka langsung dibantah oleh Allah Azza wa Jalla. Tilka amaniyuhum. Itu hanya sebatas angan-angan kosong dari mereka. Mereka tidak beriman kepada Allah dan juga Nabi Muhammad alaihissalam. Bagaimana mungkin mereka mendapatkan surga? Lawang kunci utamanya saja tidak ada pada mereka, yaitu apa? Tauhidullah dan juga keimanan terhadap Muhammad alaihissalam. Ikhwatal kiram wa akhwati fillah, a'azzani Allahu wa iyyakum. Disebutkan dan dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Qasas ayat yang ke-83. Di mana di situ Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang darul akhirah, tentang negeri akhirat, kehidupan yang abadi dan kekal nanti di yaumul kiamah. Yang mana nanti di yaumul kiamah kehidupan yang abadi dan kekal itu ada dua. Imma fil jannah wa nas'alullah ta'ala biha, wa imma fin nari wa na'udzubillahi minan nar. Ada surganya Allah Subhanahu wa taala yang mana kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla untuk bisa masuk ke dalamnya. Dan yang kedua adalah neraka. Kita berlindung kepada Allah Azza wa Jalla darinya. Ketika nanti umat manusia sudah masuk ke dalam surga atau neraka dan sudah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla, sudah diputuskan, penghuni surga sudah dimasukkan semua komplit. Demikian pula para penghuni neraka telah dimasukkan oleh Allah Azza wa Jalla ke dalam neraka. Maka Allah Azza wa Jalla akan mengatakan khuludun fiha, kalian semua kekal di dalamnya selama-lamanya. Tidak ada yang namanya kematian. Itu negeri akhirat. Sangat berbeda jauh dengan kehidupan yang ada di dunia ini. Tidak ada yang kekal. Semua yang ada di dunia itu sifatnya fana, sementara. Kalau sudah datang waktunya, pasti akan diambil kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada ayat tersebut, Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan tilka darul akhirah. Itulah negeri akhirat. Kehidupan akhirat nanti di yaumul qiyamah. Naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin. Kata Allah Subhanahu wa taala negeri akhirat. Yang dimaksud negeri akhirat di sini adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Naj'aluha, kami jadikan, kami berikan, lilladzina, kepada mereka-mereka, la yuriduna 'uluwan fil ardi, yang tidak menginginkan atau tidak ada di dalam diri dan hati mereka sifat ulu. Apa artinya ulu? Merasa tinggi, merasa selalu di atas. Merasa lebih superior daripada yang lain. Merasa paling pinter. Wa ila akhirih. Itu namanya sifat ulu. Ketika dia hidup di dunia. Surganya Allah tidak diberikan dan tidak diperuntukkan pada mereka-mereka yang memiliki sifat seperti ini. Memandang orang lebih rendah dari dirinya, menyepelekan orang lain, ghamtun nas, yang mana itu juga merupakan makna dari al-kibr, kesombongan. Mereka semua tidak akan bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pentingnya memiliki lawan dari sifat tersebut, yakni sifat tawadhu.
Ikhwatal kiram azzakumullah jami'an. Dan yang kedua kata Allah Azza wa Jalla wala fasada. Demikian pula darul akhirah, surganya Allah Azza wa Jalla tidak diberikan dan tidak diperuntukkan pada mereka-mereka yang termasuk minal mufsidin, yang suka berbuat kerusakan di muka bumi. Nanti akan dijelaskan oleh para ulama kita apa makna dari sifat ulu dan juga makna dari fasad. Ya, ulu tadi kan secara bahasa artinya kan tinggi. Ya kan ya, apakah orang yang postur tubuhnya tinggi tidak akan bisa masuk ke dalam surga? Ya, apakah orang yang rumahnya di dataran tinggi, berada di puncak, tidak akan bisa masuk ke dalam surga? Atau yang kedua, fasad, yang artinya membuat kerusakan. Terus bagaimana Ustaz, saya renovasi rumah kan harus dirusak dulu rumahnya, dihancurkan dulu rumahnya. Berarti mufsid ini tidak bisa masuk ke dalam surga. Nanti akan dijelaskan maknanya oleh para ulama kita. Dan Allah mengakhiri ayatnya dengan mengatakan wal aqibatu lil muttaqin. Dan hasil akhir yang indah, yang baik hanya dimiliki oleh orang-orang yang bertakwa saja. Ya, takwa itu sebenarnya maknanya sangat simpel. Mengerjakan perintah, menjauhi larangan. Itu simpelnya. Ikhwatal kiram azakumullahu jami'an. Nah, barakallahu fikum. Ini firman Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-Qasas ayat yang ke-83. Sekarang kita bacakan keterangan dan penjelasan dari para ulama kita tentang makna dari sifat al-ulu dan juga al-fasad yang disebutkan dalam ayat yang mulia ini. Yang pertama, yakni makna dari al-ulu. Yang secara bahasa tadi maknanya adalah tinggi, yang merasa di atas. Al-Imam Atha ibnu Yasar rahimahullahu ta'ala, beliau pernah mengatakan dan menjelaskan tentang makna ulu dalam ayat yang telah kita baca. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, al-ulu maknanya adalah al-istitalah ala nasi wa tahawunan bihim. Sebagaimana yang tadi sempat disinggung sebelumnya. Al-istitalah ala nas, merasa tinggi di atas manusia yang lain. Merasa lebih pintar, ya merasa lebih senior, merasa ya sudah lebih lama kenal dakwah, merasa lebih lama taklimnya, ngajinya, sehingga apa? Tahawunan bihim. Ya, dia menganggap remeh orang lain, menyepelekan ya saudara-saudaranya. Merasa saya yang paling pintar, saya yang paling demikian, yang paling demikian. Ya. Sehingga kalau dia berbicara harus didengar. Kalau ngasih masukan, kalau ngasih pendapat, kalau usul, ngasih saran harus didengar, harus dijalankan. Saya yang paling masya Allah. Ya. Sedangkan dia menganggap enteng, menganggap rendah dan menyepelekan orang lain. Ya. Ini makna al-ulu menurut penjelasan dari Al-Imam Atha ibnu Yasar rahimahullahu ta'ala. Dan ini jelas merupakan sifat dan akhlak yang tercela. Ya, ini merupakan sifat dan akhlak yang tercela. Jangan sampai ada pada diri kita. Ya, selalulah memiliki sifat dan sikap tawadhu, ya, merendah. Ya, jangan sekali-kali ya kita mengadahkan kepala kita ke atas, ya, menganggap yang paling superior ataupun yang semisalnya. Kemudian Anda meremehkan dan merendahkan dari saudara-saudara Anda sesama muslim wal iyadzubillah. Demikian pula dijelaskan oleh Al-Imam Al-Hasan Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan al-ulu maknanya adalah talabus syaraf wal izz 'inda dzi sultan. Kata beliau rahimahullah ta'ala, yang namanya al-ulu maknanya adalah talabus syarafi wal izz, yakni menginginkan atau mengincar yang namanya kemuliaan dan juga kedudukan atau keagungan dari sultan, dari para penguasa. Ya, kalau bahasanya kita disebut apa? Para penjilat, gitu ya, para penjilat penguasa. Ya. Yakni
dia berbuat baik di depan para ulatul umur karena ada maunya, karena ada tendensi duniawi, ya. Mengharapkan yang namanya asyaraf wal izz dari mereka, mengharapkan dan menginginkan yang namanya apa? Kedudukan dan juga jabatan. Padahal diingatkan dan diwanti-wanti oleh Nabi alaihi salatu wassalam, siapapun yang mengincar, menginginkan, mengupayakan yang namanya kedudukan dan jabatan, justru urusannya tidak akan dipermudah oleh Allah Azza wa Jalla. Dia akan diberi ujian, dikasih cobaan. Beda dengan mereka-mereka yang mendapatkannya karena tidak meminta atau tidak mengupayakannya. Dia akan dibantu dan dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini versi Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala tentang makna al-ulu dalam ayat yang sudah kita baca. Yakni mereka yang mengincar dan juga menginginkan jabatan, kedudukan, sehingga akhirnya apa? Menjadi para penjilat, penguasa dan juga sultan. Wal'iyadu billah. Jika mereka diberi, mereka akan ridho. Tapi jika mereka tidak diberi, mereka tidak akan ridho. Ini disebutkan dalam surat At-Taubah, merupakan ciri orang munafik. Ya. Kalau mereka sudah cari muka di depan para penguasa dan para pemimpin, kemudian dapat yang mereka inginkan, ya itu memang tujuan mereka. Tapi jika seandainya tidak dapat, mereka justru akan berbalik mencela penguasa, menghina mereka atau bahkan memberontak kepada mereka, waliyadu billah. Ini sifat yang tercela. Kemudian sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, beliau juga pernah mengatakan dan menafsirkan ayat di atas tentang makna al-ulu dengan mengatakan annaha nazalat fi ahli tawadhu minal wulati wa ahlil qudrah. Ayat di atas itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada mereka-mereka yang memiliki sikap atau sifat tawadhu, lawan dari al-ulu. Minal wulah wa ahlil qudrah, dari kalangan para penguasa dan para pemimpin serta ahlul qudrah, jadi orang yang punya kemampuan. Rata-rata, kebanyakan dan mayoritas orang kalau sudah punya jabatan, jadi punya kedudukan, dia posisinya di atas, itu seringnya itu apa? Tindakannya atau yang dilakukan semena-mena. Ya kan ya, sakar PDW. Banyak zalimnya waliyadzubillah illa man rahimahullah. Maka sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, beliau memaknakan dan menafsirkan ayat di atas, surga yang Allah berikan kepada mereka-mereka atau yang Allah Subhanahu wa taala janjikan adalah untuk mereka-mereka yang memiliki sikap tawadhu, sifat tawadhu dari kalangan para penguasa dan juga mereka-mereka yang memiliki kedudukan, yang memiliki kemampuan. Barakallahu fiikum. Ini juga pernah disampaikan oleh Al-Imam Muslim Ibnu Hajjaj rahimahullah ta'ala yang menulis karya Sahih Muslim. Beliau juga ikut menyatakan yang namanya al-ulu dalam ayat di atas maknanya adalah at-takabbur fil haqqi, yakni sombong dari kebenaran. Sebagaimana makna kiber yang dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, al-kibru batarul haqqi wa ghamdun nas. Yang namanya kesombongan adalah batarul haqqi, menolak, tidak mengakui yang namanya kebenaran. Sudah datang kepadanya al-haq, dijelaskan kepadanya, disampaikan, tidak mau diterima, ditolak, berpaling darinya. Itu namanya al-kibr. Wa ghamdun nas, dan juga dia menyepelekan atau merendahkan orang lain. Ikhwatal kiram azzakumullahu jami'an. Dan juga di kesempatan yang lain, sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala juga pernah mengatakan tentang ayat di atas, innar rajula, jika ada seorang laki-laki, ayuhibbuhu min syiraki na'li ayyakuna ajwad min syiraki ghairi fayadkhul fi hadhil ayah. Jika ada orang, ini dicontohkan oleh beliau, yang mana orang tersebut itu memiliki syirok.
Apa makna syirok? Maknanya sama dengan na'lun. Artinya? Na'lun, ni'alun. Tuh. Saya belajar bahasa Arab. Antum punya semua ini. Kalau keluar masjid nanti dipakai itu. Kan. Akal dipakai terus, Pak. Ini dipakai nanti kalau keluar dari masjid. Pas pulang antum pakai ini. Sandal. Ya. Sandal. Ya toh? Na'lun, ni'alun. Sandal. Kalau ada orang, dia punya sandal. Kata Ali bin Abi Thalib rahimahullah ta'ala. Dan memang qadarullah sandalnya bagus. Ya. Merek apa, Pak? Swallow. Eiger misalkan ya. Atau Ray. Atau merek-merek outdoor yang lain. Nah, yang memang berkelas dan juga berkualitas. Memang sandalnya bagus. Kemudian dia melihat sandal-sandal milik temannya yang ada di samping kanan dan kirinya. Ya, ada yang slop, ada yang jepit. Nah, al-muhim secara kualitas dan kelas ada di bawah sandal milik dia. Kemudian dia merasa sandalku sing paling apik, ya. Sandalku sing paling larang. Kalau yang kelihatan sekarang kan mungkin ya kendaraan roda duanya ini, sepedaku sing paling apik, sepedaku sing paling larang, kopling, sepedaku sing lain manual, ya. Barakallahu fiikum. Hanya sebatas rasa seperti itu. Ya, itu kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, yadkhul fi hadhil ayat. Ya. Bisa masuk dalam ayat ini. Yani mereka-mereka yang punya sifat ulu, ya. Memiliki barang, memiliki yakni perbendaharaan dunia dan dia merasa punya saya lebih baik ya daripada yang lain. Apalagi sampai ujub, sampai pamer, ya, dan juga menghina orang lain, itu lebih fatal lagi, lebih parah lagi, waliyadzubillah. Ya. Maka jangan sampai memiliki sifat dan sikap demikian. Dan juga pernah dinukil oleh Ismail ibnu Khalid, rahimahullahu ta'ala, beliau menceritakan tentang cucu dari sahabat Ali ibnu Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, yang namanya cucunya Ali, bukan cucunya Rasul. Nama aslinya siapa? Tulan lakopnya. Anaknya Al-Husain. Namanya sama dengan beliau, Ali. Iya, Ali ibnul Husain ibnu Ali ibnu Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ya. Beliau menceritakan marra Ali ibnul Husain. Ya. Suatu ketika Ali ibn Husain itu sedang berada di atas kendaraannya melewati segerombolan kaum muslimin minat du'afa wal masakin, dari kalangan orang-orang fuqara wal masakin. Nah, kemudian fasallama alaihi, beliau mengucapkan salam kepada mereka, yakni tokohnya yang menyalami bawahan-bawahannya. Beliau kan ditokohkan. Ya, beliau kan termasuk yang dimuliakan, yang diagungkan. Ya, apalagi oleh orang-orang Syiah yang benar-benar hulu terhadap Ali serta keturunan-keturunannya. Beliau tidak canggung, tidak gengsi untuk menyapa mereka, memulai dan mendahului salam. Ya. Harusnya kan katanya aturannya ya bawahan yang nyalami atasannya, kan begitu toh? Tapi ini tidak. Beliau yang nyalami, beliau yang menyapa mereka, beliau yang menegur mereka. Fada'auhu ila ta'amihim. Setelah beliau mengucapkan salam kepada mereka, ternyata oleh mereka, ya, itu diajak untuk makan bareng. Kita bisa bayangkan ya, minal fuqara wal masakin wa du'afa, yang mereka makan itu seperti apa makanannya. Nah, bukan prasmanan yang milih lauk sesuka hati, ya sesuai selera, enggak. Makanannya sudah tersaji dalam nampan, kemudian dimakan rame-rame, royoan, jamaah. Itu kan makanannya para fuqara wal masakin. Kalau seandainya beliau itu bukan Ali bin Husain,
pasti akan menolak. Ya, diajak makan dengan makanan seperti itu, cara seperti itu, ya gengsi dong tentunya. Tapi beliau tidak. Ketika diajak makan oleh mereka, beliau radhiyallahu ta'ala anhu langsung membaca ayat ini. Tilka darul akhirah. Lillah naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasadah wal 'aqibatu lil muttaqin. Ya. Tsumma nazala wa akala ma'ahum. Kemudian beliau turun dari kendaraannya dan ikut makan bareng bersama dengan para fuqara wal masakin minal muslimin. Ya, sikap rendah hati dan juga tawadhu yang sangat luar biasa yang dicontohkan oleh beliau radhiyallahu taala anhu. Ikhwatal kiram azakumullahu jami'an. Ini diantara atau beberapa penjelasan dari makna al-ulu dari ayat di atas. Itu bukan sifat, bukan sikap, dan bukan akhlak yang terpuji, melainkan sifat dan akhlak yang tercela. Jangan sampai ada pada diri kita. Kemudian yang kedua adalah makna dari al-fasad. Ya, golongan kedua yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla surganya. Lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada. Apa itu makna dari al-fasad? Ini mereka-mereka yang berbuat kerusakan di muka bumi. Ya. Karena secara bahasa mungkin dari kita juga melakukannya. Ya, kalau kita punya kebun misalkan sukete, rumputnya sudah tinggi-tinggi, otomatis kan dibabat kan ya. Itu secara bahasa kan termasuk fasad. Ya, memotong, merusak, wa ila akhirih. Apakah itu yang dimaksud? Ini dijelaskan oleh sebagian para ulama kita. Al-Imam Al-Kullabi rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan al-fasadu fil ardi ay ad-du'a ila ibadati ghairillahi azza wajal. Dan ini merupakan perbuatan fasad yang paling besar di muka bumi. Apa itu ad-du'a ila ibadati ghairillah? Menyeru untuk beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngajak orang lain untuk berbuat kesyirikan. Itu namanya perbuatan fasad yang paling besar dosanya di muka bumi. Kerusakan yang paling parah yang terjadi di muka bumi adalah perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu juga merupakan dosa yang paling besar. Inna syirka la dzulmun adzim. Syirik itu merupakan kezaliman yang sangat besar. Bahkan saking besarnya Allah Azza wa Jalla tidak sudi untuk mengampuni orang yang mati dalam keadaan membawa dosa syirik. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak sudi mengampuni orang yang terjatuh pada dosa syirik, syirkul akbar. Dan Allah akan mengampuni dosa-dosa selain syirik. Padahal mereka-mereka yang mati dan kemudian nanti menghadap Allah Azza wa Jalla di yaumul kiamah dengan membawa dosa sepenuh langit dan bumi, itu bisa diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Selama atau asal dosanya bukan kesyirikan. Tapi kalau dia datang menghadap Allah Azza wa Jalla, dengan membawa kebaikan yang banyak sepenuh langit dan bumi, tapi kok ternyata punya dosa syirik, ya, lenyap dan sirna semua kebaikan yang pernah ia lakukan. Waliyadzubillah. Dan tidak akan diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Langsung dipersilakan masuk ke dalam nerakanya. Waliyadzubillah. Maka hati-hati dari yang namanya kesyirikan. Jangan merasa aman. Ya. Kita dari lahir sudah merasa lahir dalam keadaan muslim, besar gini walhamdulillah, dapat hidayah, ngaji, kenal sunnah. Jangan merasa aman. Ingat firman Allah Azza wa Jalla, na'am wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Ya, banyak orang yang mengaku beriman, ya, mendeklarasikan keimanan dalam hatinya dan dengan lisannya, tapi ternyata masih terjatuh pada kesyirikan. Ya. Coba kaji kitab tauhid, banyak di situ disebutkan dan dicontohkan varian dan ragam kesyirikan, mulai dari keyakinan, ucapan dan juga perbuatan. Jangan dikira yang namanya syirik itu hanya sujud, nyembah berhala saja. Banyak contohnya, banyak ragamnya.
Bahkan ucapan yang kita sering dengar dari orang-orang awam itu banyak yang terjatuh pada kesyirikan, waliyadu billah. Dan juga disebutkan oleh Imam Ikrimah rahimahullahu taala, beliau menafsirkan al-fasadu fil ardi dalam ayat di atas maknanya adalah akhdhu amwalin nas bi ghairi haqqin. Jadi mengambil harta orang lain dengan tanpa kebenaran. Ya. Mengambil harta orang lain dengan tanpa hak. Ini juga merupakan makna dari yang namanya fasad. Merampas harta mereka, mengambil harta kaum muslimin dengan kezaliman. Ikhwatal kiram azakumullahu jami'an. Kalau yang mengambilnya itu penguasa, ya karena mereka tidak mau bayar zakat, kemudian diambil paksa oleh penguasa, kemudian diserahkan kepada mereka-mereka yang berhak untuk menerima zakat, itu boleh tidak? Boleh tidak? Ada aghnia, ya, tentunya mereka sudah mampu untuk bayar zakat mal, tapi mereka menahan, tidak mau bayar zakat. Kemudian penguasanya, waliul amrnya turun tangan, ya, diambil hartanya. Nah, walaupun dia tidak ridho, tidak rela, tetap diambil kemudian diberikan kepada mereka-mereka yang berhak untuk mendapatkan zakat. Seperti itu boleh tidak? Oh, boleh. Boleh tidak kalau yang melakukan penguasa? Zamannya Abu Bakar sampai diperangi loh, yang nggak mau bayar zakat. Bukan hanya diambil hartanya tok, diambil nyawanya juga. Ikhwatal kiram azakumullahu jami'an. Nah, sebagian membolehkan jika yang melakukan penguasa. Jika yang melakukan penguasa, tapi jika selain penguasa tidak boleh. Ya, harta kaum muslimin itu terjaga, haram hukumnya untuk diotak-atik. Ya, inna dima'akum wa amwalahum wa a'radukum 'alaikum haram. Darah kalian, harta kalian, kehormatan kalian itu satu sama lain haram untuk ditumpahkan, haram untuk diambil, dan haram untuk diinjak. Ikhwatal kiram azakumullahu jami'an. Ketika Nabi SAW mengutus sahabat Ali dan juga Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhuma untuk berdakwah ke negeri Yaman, beliau juga menitipkan pesan yang mulia ini. Wa iyyaka wa qara'iba amwalihim. Hati-hati kalian dari apa? Harta berharganya kaum muslimin yang dicintai oleh mereka. Jangan kau ambil dengan tanpa hak. Ya, dengan tanpa hak. Kalau yang tadi dicontohkan itu kan dengan hak, dengan kebenaran. Tapi kalau engkau ambil tanpa hak, hati-hati, itu kezaliman. Nah, dikarenakan doa orang yang terdolimi itu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Tidak ada hijab penghalang antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Imam Ibnu Jurayj rahimahullah taala beliau mengatakan dan menjelaskan makna al-fasad dalam ayat di atas adalah al-amalu bil ma'asi secara umum, perbuatan maksiat secara keseluruhan. Semua bentuk perbuatan dosa dan maksiat itu adalah fasad. Ya, adalah fasadun fil ardi. Dosa apapun fasad. Dan juga Imam Yahya Ibnu Salam rahimahullahu taala beliau lebih spesifik mengatakan yang namanya fasadun fil ardi adalah qatlul anbiya wal mu'minin. Jadi mereka-mereka yang membunuh atau menumpahkan darahnya para nabi dan rasul dan juga orang-orang yang beriman. Yang menghilangkan nyawa para anbiya wal mursalin. Ini dilakukan oleh orang-orang Yahudi tempo dulu. Mereka membunuh nabi-nabi mereka. Nabi Zakaria mati di tangan mereka. Nabi Yahya juga mereka bunuh. Nabi Isa juga mereka upayakan untuk dihilangkan nyawanya. Waliyadzubillah. Demikian pula mereka-mereka yang menumpahkan darah kaum muslimin. Sesama muslim, sesama mukmin itu dosanya sangat besar. Ya, maka diancam oleh Allah Azza wa Jalla, wa man qatala mu'minan muta'ammidan fajaza'u jahannam khalidan fiha. Barang siapa yang membunuh nyawa seorang muslim dengan sengaja, ya dengan sengaja, juhud wa ila akhirih, ancamannya kekal di dalam neraka jahanam selama-lamanya. Wa ghadiballahu alaihi wa la'anah, Allah marah dan murka kepadanya dan mendapat laknat dari Allah Azza wa Jalla.
Ini beberapa penjelasan dari para ulama kita tentang makna al-fasad. A'azani Allah wa iyyakum. Untuk menutup penjelasan dari ayat di atas, kita bawakan kalam atau ucapan dari Al-Imam Qatadah Ibnu Di'amah As-Sadusi rahimahullahu ta'ala. Beliau mengomentari ayat yang telah kita baca bersama Al-Qasas 83 dengan mengatakan dari ayat di atas menunjukkan bahwa umat manusia itu terbagi menjadi 4 golongan. Terbagi menjadi 4 golongan. Yang pertama, kata beliau rahimahullahu ta'ala, kismun yuriduna wa ya'maluna al-'ulu wal fasad jami'an. Golongan pertama, ini tentu golongan yang paling parah, yang paling fatal, yang paling jelek, yakni yang terkumpul padanya 2 kriteria di atas. Ya, 'ulu, iya, fasad juga ada pada dirinya. Dua-duanya ada padanya. Sifat ulu ada pada dirinya, wal iyadzubillah. Perbuatan fasad juga ia lakukan. Kata beliau rahimahullah ta'ala, hadza ka Fir'aun wa Haman. Ini seperti yang dilakukan dan dimiliki oleh Fir'aun dan juga tangan kanannya, yaitu Haman. Ulu jelas, bahkan Fir'aun tidak segan dan tidak sungkan ngaku apa? Tuhan. Jelas memiliki apa? Sifat ulu. Ya, wal iyadu billah. Perbuatan fasad dilakukan oleh Fir'aun dan juga Haman serta bawahan-bawahannya melakukan kerusakan di muka bumi. Itu bisa baca bagian awal dari surat Al-Qasas. Ini golongan yang pertama. Ya, na'udzubillahi minhu. Golongan yang kedua, kata beliau rahimahullah, kismun yuriduna wa ya'maluna al-'uluwa dunal fasad. Yani golongan yang barakallahu fikum ada pada mereka sifat ulu saja, tidak dengan perbuatan fasadnya. Hanya memiliki sifat ulu saja, merasa tinggi, merasa superior dari yang lain, menganggap yang lain itu ada di bawahnya, lebih rendah dari dia, disepelekan. Tapi dia tidak melakukan perbuatan fasad. Ada yang seperti itu, ada. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, ini seperti yang dilakukan oleh Qarun. Orang sombong dari kalangan aghnia yang hidup di zamannya Nabi Musa alaihissalam. Ya, memiliki sifat ulu, bahkan sangat berlebihan. Tapi tidak melakukan perbuatan fasad, hanya menyombongkan dan juga memamerkan harta bendanya serta kekayaannya saja. Waliyadu billah. Ini masih tergolong jelek atau bagus? Masih jelek ya. Barakallahu. Golongan yang ketiga, yakni kismun yurihduna wa ya'maluna al-fasad dunal ulu. Golongan atau mereka-mereka yang ada pada mereka padanya perbuatan fasad, tapi tidak memiliki al-ulu atau sifat al-ulu. Kebalikan dari golongan yang kedua. Ada pada diri mereka perbuatan fasad, melakukan kerusakan di muka bumi. Syirik iya, mengambil harta orang lain iya, kemaksiatan secara keumuman juga mereka lakukan. Menumpahkan darah, melakukan peperangan, pembunuhan juga mereka lakukan. Ini disebutkan oleh beliau rahimahullah ta'ala sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang bughoh. Ya, orang-orang bughoh yang suka buat keonaran, para pemberontak, khawarij, ataupun yang semisalnya, yang mereka itu memang memiliki keyakinan menghalalkan darah orang lain. Meskipun dia seorang mukmin, terjatuh pada dosa besar, itu halal darahnya, keluar dari keislaman. Mereka juga memberontak dan keluar dari ketaatan terhadap para penguasa yang terjatuh pada dosa besar. Bagi mereka boleh untuk mengangkat senjata, keluar dari ketaatan dan memberontak kepada mereka. Sehingga terjadi yang namanya al-fasad, kerusakan, peperangan, pertumpahan darah, wa ila
akhiri. Tapi mereka tidak mengincar yang namanya kedudukan atau jabatan. Ya, mereka hanya melakukan perbuatan fasad saja. Ya, barakallahu fiik. Dan golongan yang terakhir, yang keempat, ini merupakan golongan yang mulia, yang harus kita upayakan dan kita perjuangkan, yakni qismul ladzina yajtanibuna al-'uluwa wal fasad. Mereka-mereka yang menjauhi sifat ulu dan juga perbuatan fasad. Nah, tawadhu ada pada diri mereka, perbuatan ihsan itulah yang mereka terapkan, bukan fasad. Dan mereka adalah al-muttaqun, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Karena perintah-perintah Allah dan Rasulnya itu semuanya adalah ihsan. Dan apa saja yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya adalah perbuatan fasad. Sehingga orang yang beriman, orang yang bertakwa, pasti mereka atau tindakan mereka, perbuatan mereka, amalan mereka adalah kebaikan, bukan kerusakan. Mereka juga berusaha menghiasi diri dengan akhlakul karimah. Di antaranya adalah tawadhu. Bukan apa? Al-ulu. Ikhwatal kiram azakumullahu jami'an. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala habbatin min kibrin. Tidak akan masuk surganya Allah Azza wa Jalla siapapun yang di dalam hatinya punya sifat sombong, walaupun seberat biji dzarrah, sangat kecil. Ya, ada pada hatinya sifat al-kibr, terhalang dia dari yang namanya surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah jauhkan dan hilangkan sifat tersebut dan juga akhlakul sayyi'ah yang lain dari dalam diri kita. Saya bertanya, bolehkah dalam satu mobil ada kakak saya laki-laki dan istrinya yang merupakan ipar saya? Nah, ya jawabannya boleh. Kok nggak ada mahramnya dia kan ya? Nah, barakallahu fikum. Ada mahramnya diperbolehkan. Yang dilarang adalah khalwat, yakni bersendirian atau berduaan dengan wanita atau lawan jenis yang bukan mahramnya dalam satu tempat, ruangan atau kendaraan. Kalau yang ditanyakan kan ini, ya dalam satu mobil ada kakaknya, laki-laki kakaknya. Kakaknya sama istrinya yang merupakan iparnya dia. Ya berarti boleh karena ada mahramnya. Wallahu taala a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa kita. Kalau secara kaidah ilmu tajwid, ya yang benar itu dua ketukan. A-nya, ya. Untuk yang minnya itu boleh panjang. Karena termasuk mad arid li sukun. Sebagaimana yang ada di akhir ayat. Itu kan boleh dibaca 2, boleh dibaca 4, boleh dibaca 6. Ya, itu untuk amin, untuk apa namanya lafaz minnya tadi. Tapi kalau A-nya itu 2 ketukan. Itu kalau sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Amin gitu. Itu maknanya, artinya adalah Allahumma stajib, doa. Dia berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah untuk dikabulkan permintaannya dari yang dia baca dalam surat Al-Fatihah. Karena kalau misalkan keliru dalam panjang pendeknya, ya itu bisa jadi merubah arti, bisa jadi merubah makna. Kalau dia misalkan bacanya pendek, amin, ya, itu artinya apa? Orang yang amanah, kan begitu kan ya? Artinya beda. Atau dia panjangkan, sebagaimana dicontohkan di tasydid misalkan, amin, itu juga sudah beda lagi maknanya. Atau pendek dua-duanya, amin. Nah, artinya apa? Aman, ya, tidak ada masalah, kan begitu kan? Maka harus sesuai dengan kaidah tajwid. Panjang pendeknya atau panjang pendek harokat dari sebuah kalimat itu bisa menentukan makna dan juga arti. Ya. Jangan meremehkan dan menyepelekan ilmu dan kaidah tajwid. Wallahu ta'ala alam. Berarti yang benar membaca dengan sederhana itu tadi ya Muhammad. Amin yakfi. Ya, sesuai dengan maknanya. Allahumma stajib. Ya, Allah kabulkan doa dan permintaan saya. Nah, barakallahu fiikum. Wallahu ta'ala bishawab. Ini yang bisa disampaikan dan kita pelajari bersama pada malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta
Astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu yar'akumullahu jami'an.